Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menceritakan sebuah kisah, yaitu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi dalam satu malam. Isra dan Mi'raj diperingati umat Islam setiap 27 Rajab. Terdapat serangkaian peristiwa yang dialami Rasulullah sepanjang malam tersebut, termasuk menerima perintah sholat 5 waktu. Isra yang bermakna perjalanan malam adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Ka'bah di Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Jarak Mekah ke Yerusalem sekitar 1239 km yang pada sekitar 621 Masehi normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta sekitar 1 bulan. Namun, Nabi Muhammad SAW mencapainya hanya dalam semalam. Sementara itu, Mi'raj atau kenaikan adalah peristiwa saat Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul Muntaha melewati 7 langit. Apakah kalian semua penasaran bagaimana kisah lengkap peristiwa Isra Mi'raj ini? Mari kita rinci lebih lanjut. Pada malam sebelum mengalami Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengah bermalam di rumah Hindun binti Abu Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Setelah tidur sejenak, Nabi Muhammad SAW terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Di sana, beliau mengantuk sehingga beliau pun terlelap. Saat itulah datang malaikat Jibril dan membangunkan Nabi Muhammad hingga 3 kali. Oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad diantarkan ke buraq, yaitu sejenis hewan yang lebih tinggi dari himar atau keledai dan lebih pendek dari baghal. Buraq ini memiliki sayap dan berwarna putih susu. Dalam kitab Kisah Mi'rajin Nabi karya Syekh Najmuddin Al-Ghaizi, digambarkan perjalanan Nabi Muhammad dari Ka'bah menuju Baitul Maqdis. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengalami pemberhentian beberapa kali, yaitu di Madinah dekat Sajarah Musa, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Fir'aun, Bukit Sinai, hingga Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa. Beberapa peristiwa lain yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, melihat jin ifrit yang mengikuti Nabi dengan membawa obor. Yang kedua, Nabi kemudian melintasi sekelompok yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Yang ketiga, Nabi kemudian mencium aroma harum masjitoh yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah, meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Yang keempat, Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepala dengan palu hingga pecah. Lantas kepala itu utuh kembali dan dipukuli lagi. Ini gambaran orang yang malas atau meninggalkan sholat wajib. Yang kelima, Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakai tumbuhan berduri. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah waktunya. Selanjutnya, yang keenam, Nabi Muhammad SAW juga bertemu orang yang memakan daging busuk, yaitu sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang melakukan zina. 7. Nabi
juga bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu-batu, yaitu sebagai gambaran bagi orang-orang yang memakan harta riba. 8. Nabi berjumpa pula dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya, tetapi beban kayu itu terus bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. 9. Nabi melintasi orang yang saling mengguntingi lidah dan bibir mereka dengan gunting besi, yaitu sebagai gambaran bagi ahli fitnah. 10. Nabi bertemu kaum yang mencakar wajah mereka dengan kuku tembaga, yaitu gambaran bagi orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib. 11. Nabi berjumpa pula dengan wanita-wanita yang memakai perhiasan serba indah, yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain. Dengan bentuk wanita itu menjadi tua rentah, yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju hari kiamat. Kemudian, sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat 2 rakaat dan menjadi imam bagi para nabi di tempat tersebut. Beliau lantas diberi 3 gelas dengan isi yang berbeda-beda, yaitu khamr, susu, dan air putih. Rasulullah memilih susu yang disebut oleh Jibril sebagai memilih fitrah atau agama Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj dengan melewati langit dunia menuju Sidratul Muntaha. Dalam proses Mi'raj ini, Rasulullah bertemu dengan para nabi pilihan di setiap langit sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi di setiap tingkatnya. Pada langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan pada langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Pada langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Pada langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Pada langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW mencapai Sidratul Muntaha dengan diantar oleh Nabi Ibrahim. Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ketujuh. Beliau mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu di sini, yang menjadi titik penting perjalanan beliau dalam malam tersebut. Isra dan Mi'raj adalah bukti kekuasaan Allah SWT yang mampu melampaui segalanya tanpa terbatas ruang dan waktu. Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai gambaran insan kamil atau manusia sempurna yang mencapai titik penghambaan mutlak kepada Tuhannya.